Kalau Anda berpikir Meta Ads cuma bisa buat jualan produk atau membangun brand doang, Anda salah besar. Karena hari ini kita kedatangan seorang MC yang menjual jasanya melalui iklan. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama Michelle mengenai perjalanan karirnya, kenapa dia memilih iklan sebagai channel untuk mendapatkan klien, dan juga dampak yang terjadi setelah menggunakan iklan itu seperti apa. Inilah dia, Adelia Michelle. Cel, boleh perkenalkan nama dan nama bisnis lo, terus udah berapa lama ngejalaninnya? Oke, kenalin semua. Nama aku Adelia Michelle. Bisnisnya sebenarnya lebih ke jasa ya, bukan jualan produk. Yang dijual adalah diri saya sendiri, yaitu personal branding. Karena aku lagi naikin personal branding aku sebagai bilingual MC English and also Indonesia. Aku udah terjun di dunia MC, singer, dan juga event itu sebenarnya udah lumayan lama. Udah sekitar 4 tahun lah ya full time aku di entertainment. Dulu fokusnya di singer. Itu kalau untuk mengubah personal branding ke MC yang full timer itu baru setahun sih, Jan. Sejauh apa nge-shift itu gitu loh? Kontakin klien lama atau susah apa gitu? Oke, untuk shifting sesusah apa? Yang paling susah adalah mencari klien ya pastinya ya. Itu adalah PR-nya. Karena kalau Oke. misalkan udah dapet klien, itu menurut aku dalam skill ya, maksudnya ini aku ngomongin skill dulu ya. Maksudnya dalam skill sebenarnya waktu jadi penyanyi itu juga aku dibutuhkan skill public speaking I see. gitu. Ya. Bahkan sebenarnya jauh-jauh hari sebelum aku jadi penyanyi, aku juga baru sadar aku tuh udah selalu dilatih public speaking aku Oh, dari iya aku benar. kecil Benar. tanpa aku sadari. Oke. Gitu, kayak aku mulai dari SD. SD aku tuh suka lomba pidato. In English, ya. SMP aku juga in English, aku lomba storytelling. Oh, oke. High school aku ikutan lomba debate English, English debate competition. Oke. Dan kita sering banget juara 1. Wah. Nah, waktu kuliah itu aku kan udah mulai cari uang nih. Ya. Nah, aku ingetnya ketika aku cari uang itu, aku adalah penyanyi. Jadi aku dari dulu, dari kuliah tuh udah sambil nyanyi kan. Oh. Nah, karena memori aku waktu kuliah itu yang menghasilkan uang adalah ketika aku bernyanyi, makanya aku seriusin lah itu nyanyi. Oh. Which actually works. Dan setelah aku mendalami lagi industri itu, ya ada beberapa hal yang aku ngerasa, aduh aku kurang cocok nih di nyanyi. Dan ternyata ketika aku gali lagi, ternyata public speaking aku tuh udah terlatih loh dari dulu gitu. Jadi Oke. secara skill sebenarnya aku udah punya pengalaman gitu dari aku Iya. kecil banget. Iya. Tapi karena aku ingetnya yang ngasilin duit nyanyi, jadi aku fokus aja di nyanyi. Padahal ternyata selama ini dari aku kecil aku sudah terbiasa public speaking di depan umum seperti Iya. itu. Itu kalau masalah skill ya. Nah, kalau masalah switch-nya dari penyanyi ke MC, MC. karena skillnya aku udah ada, jadi jujur buat aku itu mudah. I see. Itu Oke. secara skill. Tapi kalau secara brandingan lumayan PR. Karena awal-awal aku nge-MC aku nggak ngambil untung. Berapa lama? Lumayan lama sih, sekitar 3-4 bulan loh aku nggak ngambil untung, Wah. beneran. Aku nggak ngambil untung as in adalah bahkan dengan fee aku, Ya. yang sedikit lah, Ya. dulu tuh masih kecil banget lah, yang penting aku ada klien gitu ya. Dengan fee Portfolio. aku sedikit itu, aku beli baju yang bagus, bener-bener yang Oh, high end. nangkep. Terus aku pakai MUA, aku pakai hairstylist. Terus aku juga aku pakai videographer. Dan sisanya aku pakai buat ads, gitu. Iya. Jadi uangnya bener-bener nggak ada, aku nggak dapet uang dari aku nge-MC awal-awal. Oh. Misalkan Ya. dengan nilai jasa 1.500.000, aku tuh bisa ngasih, lebih dari itu. Nangkep. Kayak aku ngasih penampilan seakan-akan tuh dibayar 3-4 juta, 5 juta gitu. Nangkep. Oke. Gitu, jadi aku malah dulu rugi sebenarnya. Oke. Nah, untuk sekarang berarti kalau MC ini yang pakai jasanya ini klien-klien seperti apa, Cel? Boleh ceritain nggak? Oke, kalau sebagai master of ceremony, namanya kita di dunia entertainment ya, Iya. kita sebenarnya nggak bisa terlalu milih kita mau target market yang seperti apa. Tapi kalau untuk aku pribadi, sebenarnya aku lebih ke arah corporate brand sama
government. Itu sebenarnya targetnya aku. Kalau dari porto yang aku bangun semuanya pasti menuju ke brands, beauty brands, pokoknya female brands, beauty atau enggak government, kalau enggak corporate. Kalau untuk sekarang sih lebih banyak ke brands. Kalau ditanya dapat kliennya dari mana, sebenarnya mungkin aku bisa bilang 90% semua dari Instagram. Nah, dapat government itu dari mana? Itu biasanya government kalau bikin acara itu mereka pasti pakai IO kan. Ya. Nah, dari IO yang menghubungi aku lewat Instagram. Oh, I see. Nah, tadi kan Michelle juga nge-mention soal dapat klien dari iklan. Boleh cerita nggak, Cel? Maksudnya proses ngiklannya tuh gimana? Mungkin orang ada di sini, ada teman-teman yang nonton mungkin ya adalah MC ataupun juga singer gitu, yang oh emang bisa ya kalau dapat klien lewat iklan lah. Nah, sama ini untuk ngiklannya itu dari Instagram yang boost post. Oke, oke. Iya, jadi sebenarnya langsung aja sih boost post yang ada di Instagram. Nah, untuk pemilihan target marketnya, karena aku tuh setiap minggu, 2 minggu sekali itu pasti ngiklan ya. Jadi aku udah mulai ngerti lah ya tentang boost post yang ada di Instagram ini. Nah, setelah trial and error beberapa kali, aku udah coba banyak ya, untuk boost post. Tapi nah yang aku belum pelajari adalah Meta Ads gitu. Nah jadi semua semua, ilmu yang aku kasih ini semua dari boost post. Nah untuk target Menarik. marketnya sendiri kan aku tuh, kasih kan kayak dari, age-nya berapa, umurnya berapa, Ya. terus gendernya apa, terus lokasinya segala macam. Terus ada interest juga kan. Aku pernah coba tuh atur-atur sendiri sesuai dengan target yang aku mau. Kayak age-nya aku buat dari umur 23 sampai 50, 60-an, 50-an lah ya. Ya. Terus untuk gendernya bisa female sama male. Ya. Lokasinya aku taruhnya di Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Oke. Karena memang biasanya event tuh daerah-daerah situ. Oke. Terus, untuk interest-nya juga aku taruhnya di event sama entertainment. Tapi ternyata it doesn't work. Di aku ya, aku nggak tahu entah video aku yang kurang atau gimana. Nah, waktu aku, itu sendiri, nentuin target market sendiri, itu bahkan leads-nya itu nggak ada sama sekali. Berbeda sama ketika aku suruh Instagram-nya suggest by your followers gitulah intinya. Jadi pilihnya Gitu. ya nggak usah setting-setting, tapi yang recommendation saja gitu ya. Iya, itu berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi kenapa kepikiran ads ya, Cel? Maksudnya kan tadi langsung, udahlah gue nggak usah dapat apa-apa, gue alokasin buat ads gitu ya. Memang kenapa harus ads gitu? Karena kalau misalkan kita mau main dari mulut ke mulut aja menurut aku itu lama ya. Oh, I see. Akan lama gitu switch-nya. Memang waktu aku nyanyi itu aku nggak nge-ads, tapi ada aja loh job dan bahkan kayak penghasilan aku di nyanyi nyanyi tok aja tuh udah oke banget sebenarnya. Oh, oke. Itu aku nggak pernah nge-ads sama sekali. Jadi dari mulut ke mulut. Nah, itu butuh aku waktu 3 tahun sampai aku berada di titik yang aku bisa seminggu pasti ada job, pasti Ya. ada event gitu, dadakan event gitu. Ya. Itu aku butuh waktu 3 tahun. Sedangkan aku mikir kayak, "Udah lama banget tunggu 3 tahun lagi kan." Terus aku pikir kayaknya aku perlu mempercepat fase itu dengan cara bukan dari orang yang kenal aku, tapi dari orang yang nggak kenal aku sama sekali. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Oke. makanya dan aku karena kita udah belajar digital agency ya. Iya. Kita kan udah belajar kayak apalagi zaman sekarang itu the power of social media tuh kuat banget. Yang kenapa ada process thinking itu karena aku ngerasa social media itu punya impact sebesar itu di segala macam bidang, I see. termasuk di bidang aku. Nah, kalau beriklan nih, Cel, sebagai MC gitu kan ya, boleh diceritain nggak berapa persen yang disisihkan dari revenue untuk beriklan setiap bulannya? Ih, dikit banget lagi. Coba cerita. Ternyata cuma 5%. 5% untuk impact. Iya. Nah, 5% ini berimpact sekarang kliennya berapa persen yang organik, berapa persen yang dari iklan? Kalau sekarang udah mulai 50-50. Wow. Iya, jadi udah mulai dari iklan Mhm. dan mulai dari organik yang memang sudah klien lama terus mereka oke, terus mereka, pakai lagi Oh. jasa aku, gitu. Oke, oke. Oke, berarti sebenarnya iklan ini juga sangat berpotensi untuk memberikan klien retain juga ya sebenarnya ya? Iya iya iya, sangat sangat sangat. Oke. Tapi sebenarnya balik lagi ya, karena yang kita jual itu adalah jasa, mau kita jualan jasa atau produk,
Mhm. Menurut aku iklan itu cuma buat nyentil doang sih, paham nggak sih? Ya, Kita nyentil masuk ke algoritma, tapi gimana kita nanti di repeat order atau mungkin repeat purchase itu balik lagi ke kualitas yang kita kasih sih. Entah pasti kualitas jasa, kualitas pasti. produk. Jadi, nggak bisa tuh ngiklan, kita ngeluarin iklan 2 juta, iklan 100 juta per bulan, tapi pas dipanggil ternyata zonk, Iya, ya percuma juga. kan? Eee, Oke. Bisa diceritain nggak kalau dari perjalanan, Michelle, konten iklan apa yang paling works? Oke, sebenarnya kalau ditanya video mana yang works, menurut aku setiap orang akan beda-beda ya. Oke, Karena bahkan sesama MC atau misalnya sesama singer atau sesama, ya, jualan produk pun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. gitu. Kayak aku kan MC-nya memang di semi formal sampai formal. Oh, oke. Kalau disuruh bercanda-bercanda, garing Oh, yang ada aku nggak dipanggil lagi, ya kan. Jadi itu dulu disclaimer dulu. Jadi untuk apapun produk ataupun jasa apapun pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, gimana cara kita, biar dapat first impression yang bagus adalah sebenarnya sadar dulu nih, kelebihan kita tuh apa, kekurangan kita apa. Jadi kekurangan yang kita punya kalau misalkan memang, "Duh kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa dipaksa," kayak aku, "Duh nggak bisa nih, gue nggak bisa nih kalau suruh, ngebadut gitu, gue nggak bisa." Ya berarti aku tonjolin kan ya, di kelebihan aku, which is aku bisa yang semi formal, aku ya, santun. ya. Tapi kalau disuruh heboh, kayak heboh yang ceria bisa, cuma kalau suruh ngebadut aku nggak bisa, gitu. Nah, Oke, disitulah video yang aku tunjukkan, oke. Jadi tentang basically pas lagi perform lah ya. yang lagi perform sih, bener. Kita akan coba lihat bareng-bareng ya, 3 konten iklan Michelle. Ini yang kita mulai dari yang pertama yang paling sering lewat di timeline gua. Gathering kantor, Sweet Seventeen, atau acara apapun, jangan sampai salah pilih MC. Acara yang meriah, interaktif, serius, tapi tetap happy. Sini aku bantu acara kamu supaya hidup, penuh tawa, dan pastinya berkesan untuk kita semua. Book tanggal kamu sekarang ya. Oke, jadi ini konsepnya nggak cuman sekedar clipping ketika perform, tapi ada voice over-nya yang menjelaskan kenapa mereka ya memilih MC Michelle ini gitu kan ya. Jadi ini sangat-sangat kreatif menurut gua dan ini acaranya semi formal ya. Jadi ini ada lagi konten iklan yang lebih ke formal. Thank you so much, Mr. Ronnie, for the presentation. So, ladies and gentlemen, what an insightful session it has been so far. We've heard so many insightful presentations, shared great ideas, and certainly gained new perspective today. So, ladies and gentlemen, we are now heading into our coffee break session. We will now take 15 minutes break, so please enjoy the refreshments. Oke, jadi ini benar-benar menurut gua Michelle nih benar-benar hire videographer sendiri sih, bener. Karena dari mulai masuk stage, ya itu benar-benar fokusnya sama MC-nya. Dan ini yang satu lagi lebih ke brand ya. Please welcome Cinta Laura Kills. Cinta Laura, thank you so much for coming here. Okay. But before that, I would like to say that you look gorgeous in Pomelo. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong untuk Cinta Laura. Fun fact, nggak bohong, the absolute truth, aku udah pakai Pomelo sejak 2016. Wow. Jadi, even before ada acara ini 10 tahun yang lalu, udah aware soal Pomelo. Sepertinya Cinta Laura nggak cuma suka stylenya, tapi I think because you feel comfortable in Pomelo, right? Very comfortable. Nah, Launching brand ya, tadi juga disebutkan nggak cuman event corporate, tapi juga brand. Keren ya. Jadi di sini ada kredibilitasnya juga ditunjukkan melalui interview atau ngobrol sama artis. Jadi konten iklannya menurut gua legit ya. Ini benar-benar hire videographer sendiri sih buat event-eventnya si Michelle pas lagi nge-MC. Ini bisa jadi buat inspirasi buat teman-teman. Nah, kalau dari Michelle ada pesan nggak orang-orang yang sebenarnya udah nggak ada hatinya atau ganjel untuk kayak ini waktunya nih lu shifting gitu. Kira-kira pesannya apa sih gitu ya yang Michelle mau sampein gitu?
pesan yang selalu aku sampaikan ke orang-orang yang pengen shifting adalah jangan shifting dulu kalau kalian belum sampai di titik kalian harus milih. Gini, banyak orang yang kayak aku dulu kantoran, terus akhirnya jadi freelancer yang berdiri sendiri. Semua orang nanya, Cel kok berani sih, bisa nggak ya aku kayak kamu? Terus aku bilang, bisa, tapi kamu harus di titik kamu harus pilih. Apa tuh titik harus milih adalah ketika kamu udah gak bisa bagi waktu. Kamu udah di titik milih, kalau kamu jalani dua-duanya bersamaan, dua-duanya gak akan maksimal. Oh, oke. Oke. Oh ya, tapi ini sebenarnya berlaku untuk orang-orang yang seperti aku ya, karena aku kan gak privilege nih, aku gak ada yang menanggung aku selain aku sendiri ya. Iya. Jadi secara finansial, aku bergantung sama diri aku sendiri kan. Iya. Mungkin ini akan berbeda sama orang-orang yang kayak ya udahlah gue ada duit gue pindah-pindah aja gitu. Nah kalau aku karena aku kan uang semua aku usahakan sendiri dan mungkin banyak juga ya orang-orang yang kayak aku yang tadinya dapat gaji bulanan yang Ya. mungkin memang jujurnya dari gaji bulanan itu oh aku bisa dapat berkali-kali lipat dari freelancer aku sekarang. Ya. Tapi tetap aja karena aku bukan dari seorang entrepreneur, keluarga aku nggak ada yang kayak aku, akan ada rasa dimana kayak aduh nggak safe nih walaupun aku waktu kantoran tuh dapet sih sedikit tapi aku selalu safe, aku nggak usah mikir, aku nggak pernah kayak duh bulan depan gue harus gimana ya gitu, kayak Nangkep. itu akan jauh berbeda walaupun secara income itu jauh lebih besar, cuma perasaan nggak safe itu akan selalu ada untuk orang-orang yang mungkin kayak aku yang nggak privilege, nggak punya nggak apa ya, yang orang tuanya nggak bisa kasih uang lebih. Ya. Gitu. Jadi buat orang-orang yang kayak aku, saran aku sih terjunlah ketika kalian udah nggak bisa milih, kayak udah harus milih nih. Oke, I see. aku udah harus milih karena kalau aku jalin dua-duanya, kerjaan aku yang lama nggak benar, dan dua-duanya sama bos. Tapi di satu sisi nih, aku udah grow di tempat aku yang baru gitu. Nah, di Ya. situ adalah saat dimana kalian harus, oh oke ini karena udah saatnya harus milih. Nah, itu berarti menurut aku udah saat yang tepat. Oke. Gitu. Nanti kalau misalkan ada business owner juga yang mau pakai jasa MC, Michelle bisa kontak kemana, Michelle? Oh, langsung ke Instagram aja di adelia.michelle, Michelle. Adelia.michelle ya. Oke, jadi tadi Michelle udah sharing banyak banget ya mengenai perjalanannya, cara dia dapat klien, iklan yang dia pakai seperti apa, dan pesan buat teman-teman juga seperti apa. Semoga bisa bermanfaat dan thank you banget, Cel. Udah Terima datang di channel ini ya. kasih. Bye-bye. Sukses selalu.